beda pemikiran kadang kan males gitu, udah capek. Gimana kita bisa nyatuin mereka walaupun beda pemikiran? Di sini nggak cuma sekedar ambil ilmu, kami juga memberikan. Jadi kami kadang memberikan ilmu sedikit, juga memberikan rezeki kami sedikit itu. Equality before the law. Semua orang itu sama di mata hukum. Itu hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka itu kan agent of change, agen perubahan. Iya. Nah, Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar TV, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita melipir sedikit dari coblos-mencoblos pemilu. Kali ini kita akan pembahasan baru dan tentunya fresh, karena kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa, seputar kegiatan mahasiswa maupun komunitas mahasiswa yang ada di sekitar Medan. Kali ini kita bersama Universitas Dharma Wangsa. Ya, di Universitas Dharma Wangsa ini tentunya banyak sekali komunitas ya, komunitas ataupun UKM sebagai selayaknya mahasiswa ya tentunya. Nah, kali ini kita sekarang bersama komunitas mahasiswa pecinta peradilan. WD, dari namanya keren nih, pecinta peradilan. Oke, di sini sudah ada bergabung bersama rekan-rekan. Aku manggilnya rekan-rekan atau abang, kakak atau mbak, ibu. Kayaknya teman-teman aja kali ya, biar lebih bersahabat gitu, solid. Oke, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Balkis. Ini teman saya. Kalau saya Rianto Dermawan. Rianto Dermawan. Resma tadi? Nabila. Oke, jadi teman-teman nih dari Kamper. Aku ngeliat bajunya Kamper. Wih, Kamper kalau identik ini wangi-wangian gak sih? Ya kan, wangi-wangian. Tapi itu apa ya singkatannya kan? Komunitas Pecinta Peradilan. Sebenarnya Kamper itu bukan hanya singkatan aja. Kamper itu punya arti kayak kapur gitu. Kapur itu setahu kita itu kan kapur itu buat wangi kan, kapur baris itu. Nah, di situ kami itu berharap kayak kami itu bisa memberikan wewangian, dampak positif ke sekitar lingkungan kami. Jadi itulah filosofi kami kenapa mendirikan Kamper ini. Oh, ternyata bukan hanya asal-asal akronim aja ya, ada makna terselubung, ada filosofisnya. Oke, itu kan dari segi singkatan mungkin ya, ternyata ada hubungannya memberikan wangi-wangian dan berdampak tentunya sama masyarakat. Boleh diceritain gak awal mula terbentuknya komunitas pecinta peradilan? Karena aku nih, jujur ya, kita kan sama-sama mahasiswa juga gak sih, pernah duduk di bangku perkuliahan. Itu tuh aku baru pertama kali ini dengar ada komunitas peradilan. Kalau dari kalau misalnya dari mendengar peradilan pasti identik dengan hukum gak sih? Ya kan? Boleh dong diceritain. Kalau itu sih pertama kami kan biasanya kan kebanyakan sekarang mahasiswa itu kuliah pulang sampai sama kayak sekolah. Ada kegiatan mereka maunya yang kayak hibur-hiburan atau tari atau yang lain-lain gitu kan. Makanya kami buat kayak gitu juga biar nambah relasi untuk kami juga. Karena kan kalau hukum ini kan banyak orang bilang kalau hukum kita tamat hukum dari mana, mau kemana katanya. Jadi mungkin kalau misalnya di sini kan kita jadi sama-sama belajar di pengadilan kayak mana gitu, menambah wawasan juga, mempererat persaudaraan, banyak kawan gitu, nambah ilmu juga di pengadilannya gitu. Jadi kayak kami membangun gitu biar mahasiswa-mahasiswa sekarang itu ada niat gitu, karena kan kita di kampus cuma dapat sekedar belajar aja gitu kan. Itu pun cuma 30% katanya kan. Selebihnya kita cari di luar. Nah itulah ya, di sini kita cari lagi ilmunya mendalam gitu, tentang fokuskan ke fakultas kita itu. Kayak hukum kan kami buatnya setelah peradilan. Jadi kami fokusnya ke situ. Itu awal mulanya kami buatnya. Oke, jadi kalau ini tahun berapa sih, atau semenjak ada fakultas hukum dibuat Kamper ini atau kayak gimana? Kalau Kamper ini baru didirikan Kak, tanggal 4 November 2024 ini. Oh, baru aja dibuat. Tapi walaupun kayak gitu kami udah lumayan lah banyak kegiatan kami. Kayak kami kemarin itu kayak ke panti asuhan, kayak ngasih tahu kayak kan kalau nggak mungkin kan kami ngasih tahu orang tuh yang kayak susah. Kami biasanya itu kayak apa sih hak dan kewajiban gitu, kayak kami ngasih cerita atau apa gitu. Terus kami ngelakuin kegiatan sosial. Kalau pengadilannya kami kayak kan kami sebagai mahasiswa hukum itu kan harus tahu dong sistem peradilan di Indonesia itu gimana. Di situ nanti kami belajar itu gimana sih sistem peradilan di Indonesia itu, dari misalnya hakim harus baca ini atau apa sebelum mulai gitu. Jadi dari Kamper ini kami berharap kayak meningkatkan literasi hukum kami sebagai mahasiswa hukum yang mana itu kalau mahasiswa hukum itu kan harus bisa berbicara kan. Benar.
zaman sekarang tuh anak-anak tuh kayak susah ngungkapin sesuatu gitu di depan. Jadi kayak ya udah kami belajar aja di sini. Jadi komunitas ini kayak biar bisa berbicara, berdiskusi. Terus kami berharap bisa berkontribusi kepada masyarakat walaupun kami masih baru paham dikit-dikit aja, tapi kami berharap memberikan dampak positif. Widih, udah langsung ada ini ya, visinya memberikan dampak positif. Nah, mungkin dari teman-teman tadi udah memberitahu ya, ada banyak kegiatan juga meskipun masih baru ya, berhubungan dengan kegiatan sosial. Nah, jadi buat teman-teman atau pemirsa bisa lihat nanti ada videonya ya, cuplikannya. Editor mungkin bisa mengedit, ada kegiatan dari Kamper ini. Jadi bukan hanya muluk-muluk ngomong doang ya kan, langsung ada buktinya biar percaya netizen ini ya kan. Nanti kita ada games juga di sini ya. 1, 2, 3. Oke, jadi dari Kamper ini kan tadi aku sempat ada mention juga baru didirikan. Terus visinya tadi tuh sangat luar biasa ya, berdampak juga tentu sama masyarakat. Nah itu tuh kalian ini kan bukan hanya sekedar organisasi aja, tapi tentu ada pembelajaran kan. Nah itu gimana nih kalian teknisnya? Oh itu udah dibagi setiap ada kan, kami juga ada per divisinya juga kan, pembagian kayak misal dia kepengen belajar, dia malu untuk speaking gitu, kami ada namanya divisi narasi. Tiga ini kan, baru ada divisi apa satu lagi? Editor. Kalau misalnya ngedit kan Beda jeduk gitu? Enggak. Kan. Ini ngedit kayak misalnya video gitu. Di sini sama-sama belajar gitu. Kayak misalnya narasi kan bisa kita belajar menulis, literasi gimana itu nanti misalnya kalau ada lomba esai itu, kita bisa mengirimkan karya kita gitu. Kayak di sini belajarnya, maksudnya di sana langsung dikirim gitu. Oh, dibimbing Sini gitu kayak ya. kita belajarnya. Oh, oke. Ini tuh udah berapa anggota ya kira-kira kalau dari yang di Kamper sendiri? Per kita ada sekitar 30-an. Baru 30. 30 orang. Ya semoga dengan adanya ini bisa bertambah ya. bertambah manusia. Oke, selama berorganisasi ini kan mungkin tergolong baru kan, tapi kan tentu dari teman-teman sendiri udah merasakan, wih ada senangnya, ada dukanya, boleh diceritain nggak itu pengalamannya? Kalau senangnya sih pas kami mau pergi ada kegiatan gitu kan rame-rame itu sih senangnya. Cuman kalau sedihnya itu kalau kita mau kegiatan selalu ada kan namanya organisasi kan, beda kepala, beda pendapat. Jadi situ sedang beda pendapat, nanti cekcok, ada yang merajuk itu kayak kakak itu tuh Naila itu sering juga merajuk itu. Jangan di-spill bang, kasihan. Nanti dicari yang mana nih kakak-kakak Badminton ini nanti. Ya itu jadi kayak belajar kita pendewasaan juga untuk di organisasi. Benar-benar. Menguasai emosi kita kan, karena masih kayak kami ini kan masih baru-baru juga nih tamat SMA ibaratnya. Jadi kayak masih anak-anak juga kan. Di sini kami belajar kayak gimana sih jadi dewasa, jangan mengutamakan ego kami gitu. Kayak mana bisa menerima pendapat yang lain, jangan mau diri sendiri aja gitu. Oke, jadi bukan hanya hard skill aja, tapi soft skill juga dibangun ya tentunya dari organisasi ini. Karena gak menutup kemungkinan juga kita di dunia pekerjaan juga ternyata itu dibutuhkan sebagai bekal kita, ya gak sih, ya kan? Oke, dari Kamper ini sendiri, ada gak orang yang eksternal gitu yang mulai-mulai tertarik gitu? Atau yang nyari tahu apa sih Kamper ini gitu-gitu? Ada juga, kadang ada yang nanya sama aku juga, kadang ada juga yang nanya apa sih, boleh gak masuk? Gak bisa, harus anak hukum. Kok gak anak hukum? Gak bisa. Ngerinya langsung ditolak. Karena kan pembelajaran fokusnya ke hukum gitu kan ya. Karena juga baru diri kan. Jadi kayak biar dapat ilmu juga dari yang luar. Mungkin dia anak hukum, pembelajarannya kan beda-beda nih. Mungkin dari sana dia dari kampus sana dosennya ngajarin apa bisa dituangkan ke kami gitu. Kalau dia misalnya dari kampus sana dia anak ilkom masuk ke kami, kan agak lain pembahasan jadinya. Iya benar-benar. Dari terbentuknya Kamper sendiri atau dari teman-teman nih bergabung ke Kamper itu sebenarnya tujuannya apa? Apakah ada yang menginspirasi kah atau ada tujuan lain apa tuh? Pertama kami terinspirasi dari dosen kami, namanya Ibu Rina Sitompo. Bu Rina mana nih Bu Rina nih? Itu yang itu. Nanti editor edit ya Bu Rina. Terpampang. Ibu Rina nih kan kami masih baru nih Kak. Bu Rina nih dulu dosen kami pas semester 2 gitu kan. Ibu Rina nih orangnya gini, kayak ayo kita buat komunitas yang bisa mengenuangkan ide-ide kita gimana. Karena kan kalau tadinya nih kami mahasiswa kupu-kupu Kak. Kuliah pulang. Malah karena kayak mana ya, sekarang itu
capek gitu Kak, karena kan anak-anak sekarang itu udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu, udah capek kuliah gini. Tapi Ibu Rina yang semangat gitu, jadi kami terinspirasi. Ibu semangat berarti kami harus bisa semangat gitu. Jadi kayak Ibu Rina yang paling usahain kayak ayo Ibu bantu yang kayak gini. Ibu kasih tahu yang kayak gini. Jadi kami terinspirasi dari Ibu Rina. Oke, kalau ini Bang Rianto, teman Rianto. Iya, sama juga kayak teman saya tadi, terinspirasi gitu kan. Jadi kayak didoktrin juga kan sama Bu Rina kan. Cuman karena udah diceritain Bu Rina, kita buat kayak gini, tujuannya gini juga, sama-sama kita buat gini. Jadi kayak ini besar juga kan ke depannya. Jadi ya mau juga bergabung jadinya. Oke, berarti Bu Rina ini sosok yang menginspirasi ya untuk teman-teman bergabung di organisasi Kamper. Dan tentunya dari cerita teman-teman tadi, Bu Rina juga sebagai ibaratnya pelopor ya untuk mendorong mahasiswanya untuk maju, untuk jangan takut juga di bagian hukum kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri selama pengalaman di Kamper ini seperti apa bersama Bu Rina ya tentunya yang membimbing? Ya enak sih, lebih masuk penjelasannya gitu tentang tujuannya, visi misinya juga bagus Bu Rina. Untuk kedepannya, untuk kami semua juga, untuk personal juga bagus. Itu kalau saya pribadi ya. Kalau pengalaman di Kamper nih atau ada hal menarik bersama Bu Rina, kan Bu Rina yang ini. Pertama itu kan kayak apa sih itu pecinta peradilan tuh kan, jadi bingung dulu Kak, apa kita harus kayak ke pengadilan tiap hari, kayak ngawasin, kayak tahu apakah hasil pengadilan kita ngelaporin atau apa gitu. Ternyata kan di pengadilan itu banyak yang bisa kita pelajari, kayak misalnya kenapa hakim ada 3 atau keputusannya apa aja ininya sesuai basic kami kan hukum. Jadi kami belajar di situ kayak kan Ibu berharap kami itu pengetahuan yang kami dapat ini dapat kami pakai nanti di semester selanjutnya. Kayak misalnya ini kami belum belajar ini, rupanya karena kami nengok ke pengadilan itu kami tertarik, jadi kami cari tahu. Jadi kalau apa gitu kan lebih gampang gitu kalau belajar gitu. Oke, jadi bergabung di Kamper ini pengalamannya pernah ikut juga ya berarti ke ruang pengadilan? Pernah juga. Berarti kalau dari cerita teman-teman sendiri lebih banyak ini ya pengalaman dan insight-nya kalau misalnya gak bergabung di Kamper gitu kan. Karena kan bukan hanya sekedar teori aja kan kayak di perkuliahan, tapi gabung juga, ikut juga ke peradilan gitu. Nah, kalau dari menurut teman-teman ini kan kalau dari pandangan aku ya dan juga ngelihat dari kegiatan-kegiatan organisasi lain itu, organisasi yang berbau tentang hukum gitu tuh menurut aku masih minim kan. Dan menurut aku adanya Kamper ini sesuatu hal yang baru dan fresh lah, dan bagus juga untuk diikuti teman-teman. Dan juga kalau dari menurut aku sendiri dengan adanya si Kamper ini, apa sih untuk meningkatkan kemampuan ataupun daya tarik mahasiswa untuk menggali dunia hukum itu kayak gimana? Cara untuk mahasiswa seputar teman-teman sendiri untuk tertarik bergabung di Kamper atau tertarik untuk memulai sesuatu hal yang baru di dunia politik, karena kan ini kan belum semua melek juga kan terkait hal itu. Kadang itu lah dari kayak mungkin kayak sekarang ini kan lagi besok lah kan pemilihan umumnya gitu. Nah itu kadang pilkada ya. Pilkada. Berarti ada debat-debat, nanti kadang sama kawan-kawan debat juga sering debat juga, beda-beda pendapat lah, beda-beda pilihan. Jadi kalau misalnya gitu daya tariknya kami buat debat kadang juga untuk kami gitu. Kadang ada juga yang takut-takut ngomong, jadi kami buat debat. Kadang ada kami juga buat peradilan semua juga ada. Untuk pelatihan kami juga. Jadi ada daya tarik kayak kegiatan-kegiatan yang kami buat juga. Karena kan orang kalau masuk komunitas kalau cuman monoton rapat pulang juga nggak ada gunanya kan, nggak mau. Makanya buat kegiatan yang bermanfaat juga untuk masyarakat, jadi mereka senang juga gitu. Makanya 3 bulan sekali itu kami ngadain kayak kegiatan sosial, entah kami ke panti atau kami edukasi atau apa gitu Kak. Atau jalan-jalan kami juga. Kami jalan-jalan, karena kan kalau misalnya cuman rapat pulang gitu kan kayak bosen kan. Jadi kayak kami itu kami mengadakan kayak jalan bareng, nongkrong bareng, atau tapi sambil bahas yang penting juga, jangan kayak ngobrol-ngobrol doang aja gitu. Berarti kegiatan ini juga ada kolaborasi ya bersama dosen selain Bu Rina maksudnya?
dosen hukum atau dosen lain yang juga support nih adanya kita? Iya. Oh, tentu. Kayak Banyak dosen-dosen kami juga. support. Boleh diceritain nggak gimana sih kolaborasi yang terjalin antara kamper maupun pihak-pihak kampus? Kalau pihak-pihak kampus kami Kayak dosen gitu dosen, atau alumni. dosennya mau support apa kegiatan kami gitu, dukung setiap apa yang kami mau buat, mereka selalu setuju. Asal itu bermanfaat juga ya untuk masyarakat, untuk kami juga. Jadi mereka setuju aja sih. Kalau sejauh ini yang ikut lomba tadi kan ada peradilan semu, esai gitu-gitu. Oh Ya, itu itu apa kami? Maksudnya peradilan semua masih kan belajarnya di kampus juga. Tapi kalau yang ikut lomba esai itu, inilah masih kami latih juga. Maka kami sering kayak melakukan kegiatannya ke peradilan gitu kan. bisa ya ada inspirasinya gitu Kak. Biar jadi meriset juga kan, jadi meriset itu nanti jadi kami analisis kami nanti untuk lomba-lomba esai tadi. Oke, sejauh ini ada nggak sih ngerasain tantangan tersendiri yang ternyata gini ya bergabung di kamper, ternyata gini ya menjadi mahasiswa hukum kayak gitu? Kalau itu sih nggak ada ya, karena kan palingnya ini aja lah. Kalau kita mau ini kan tantangannya pas ada mau kegiatan itu aja. Coba kasih tahu lah pendapatnya masing-masing. Hasil itu nanti yang tantangannya menyatukan semua pikiran tadi itu aja tantangannya. Kalau Nabila? Tantangannya itu kayak ya itu kadang beda pemikiran itu kayak susah digabungin gitu. Jadi harus dewasa, kayak kita tuh harus bisa tahu gitu kayak gimana sifatnya, kita bisa buat dia kayak bisa apa ya? Bisa dewasa. Enggak bisa kayak misalnya bisa akur gitu. Karena kan orang ini bukan orang ini kami juga kami semua ini kan kayak beda pemikiran, kadang kan males gitu, udah capek. Gimana kita bisa nyatuin mereka walaupun beda pemikiran? Benar satu kepala itu banyak kepala tuh susah kan menyatukan idenya, pendapatnya. Ketua bukan ya? Ketua. Oh pantas. Sekaligus curhat. Oke, tadi ada dari teman-teman juga tadi kan ada cerita ada kegiatan sosial itu. Kegiatan sosial itu kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak apa-apa aja yang dilakukan? Bentuk kolaborasinya mungkin. Kalau itu sih kami kegiatan sosialnya ke masyarakat ya, kayak ke rumah yatim atau panti asuhan. Jadi kami di sini nggak cuma sekedar ambil ilmu, kami juga memberikan. Jadi kami kadang memberikan ilmu sedikit, juga memberikan rezeki kami sedikit itu untuk ke mereka yang kurang mampu atau bersekolah. Kayak contoh kami kasih buku, kasih jajanan mungkin snack atau makanan gitu, kasih ilmu juga. Itu contoh kegiatannya. Itu udah berlangsung? Udah. Kapan tuh boleh sharing lah, kapan tuh kegiatannya di mana? Kapan ya? Minggu semalam kami baru buat. Oh kemarin. Iya. Pada minggu itu kami buat ada di daerah Tanjung Mulia Rumah Yatim Porta, kami buat sosialisasi di situ. Oh itu apa ya, berbagi aja kah atau ada sekaligus pengenalan terkait hukum atau? Itu kami ngenalin kayak hak dan kewajiban, kayak misalnya yang masih sepele, misalnya hak sebagai seorang siswa itu apa, kewajibannya apa gitu. Kayak kami ngenalinnya tapi yang masih sepele-sepele gitu, hal-hal yang hal kecil ya, basic ya. Karena kan di situ kan anak-anak kecil ya, anak-anak TK, anak SD kan nggak mungkin kami ajarin tentang asas-asas hukum atau hukum itu apa, kan nggak sampai ke situ mereka. Jadi kayak tentang tentang hak dan kewajiban aja lebih mereka. Oh berarti dominan itu anak-anak ya yang ini. Iya. Anak-anak. Agak ini ya ekstra juga ya nggak sih untuk Makanya anak-anak? kami buat game juga gitu, kayak siapa yang bisa jawab kami kasih hadiah gitu. Quiz game biar nggak tegang lah, karena kan orang kalau ada bahas hukum nih selalu tegang aja. Serius nih, pasti serius nih. Oke, teman-teman sendiri kan kalau lihat dari background itu mahasiswa hukum ya. Nah ini dari kacamata sebagai anak hukum lah dan sekaligus dari kamper sendiri, seberapa penting sih hukum di mata kalian dan bagaimana menegakkan hukum dan berkeadilan itu di Indonesia saat ini? Kalau hukum itu perannya penting ya. Kami merasa kalau hukum itu bukan di atas segalanya, di atas Tuhan ya, enggak. Maksudnya dalam kehidupan itu di atas segalanya. Cuman cara penegakannya itu banyak hukum cacat sekarang itu karena individunya sendiri. Yang merusak hukum itu kitanya sendiri sebenarnya. Sebenarnya proyek-proyek hukum-hukum ini udah bagus yang dibuat kayak orang-orang dulu ya. Contoh orang pintar yang zaman dulu, para ahli itu sebenarnya udah bagus. Cuman karena dirinya kita sendiri aja yang nggak paham itu, jadi kita terus melanggar itu. Jadi untuk membenarkan hukum itu tadi, balik ke diri kita dulu, lihat diri kita dulu sendiri lah, baru kita bisa membuat kayak mana hukum ini tadi gitu.
Oke, lebih ke pelaksanaannya ya. Oke, ini kita sudah cukup banyak ya bahas dari perbentukan apa segala macam. Ini kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang mau tukar teman-teman yang lain? Boleh lah. Boleh. Siapa? Panggil temannya sekarang juga. Panggil. Oke, ini kita kembali lagi bersama teman-teman yang baru ya. Tadi kan sudah berbincang sama ketuanya juga. Nah, ini ada dari masih bersama Kamper juga. Boleh dong kenalin dirinya. Aku agak-agak fresh juga nengok abang ini. Hai Kak. Ya, halo. Nah, nama aku tuh Muammar Bakti. Aku tuh di bidang koordinator narasi nih. Muammar Bakti, oke. Nah, kalau saya Naila Safa Wijaya, perwakilan dari Kamper, wakil ketua. Wakil ketua, tadi wakil ketua bidang Koordinator bidang narasi. Oke, ini menarik ya. Oke, kita langsung aja dari teman-teman sendiri kan seperti tahu backgroundnya hukum dan juga bergabung di Kamper ini tentunya berbasis hukum juga ya. Oke, menurut dari teman-teman sendiri seberapa penting sih hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya? Apakah sudah berkeadilan kalau dilihat dari kondisi yang sekarang ini? Nah, dari segi yang kami lihat sekarang itu kan Kak, prinsip-prinsip dalam hukum itu, contohnya itu equality before the law. Semua orang itu sama di mata hukum. Nah, sekarang di lapangan itu berbeda. Banyak sekali kita lihat, itu hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jadi di sini kami mengedukasi masyarakat tentang apa itu hukum sebenarnya. Biar masyarakat ini paham tentang hukum. Nah, itulah tujuan utama kami. Mungkin tujuan-tujuan camper tadi udah dijelaskan sama teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin dari saya itu sih. Oke, aku menarik nih dari pernyataan Muammar bahwasanya kondisi hukum sekarang itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Oke, itu tuh kalau dari penggambarannya seperti apa? Penggambarannya itu sebenarnya masyarakat ini minim literasi. Minim membaca apakah itu hukum sebenarnya, gimana sih penerapannya. Jadinya banyak sekali masyarakat ini yang mungkin terlibat gitu dengan hukum, yang mungkin memberatkan mereka karena mereka kurang paham apa itu sebenarnya hukum tersebut. Oke, jadi dengan adanya Kamper ini tentu saja membawa harapan untuk masyarakat khususnya kayak kita ya, generasi Z ataupun yang kalangan muda itu untuk lebih aware lagi dengan hukum sendiri. Betul, oke. Dari adanya kegiatan ini ada nggak sih mensosialisasikan terkait hal itu? Nah, sebenarnya ini masih yang dicita-citakan sih Kak, karena kan pada dasarnya kami ini masih mengawali, masih merintis Kamper ini sendiri. Jadinya kami itu mungkin ada program yang dimana program ini mengedukasi, mensosialisasikan hukum terhadap anak-anak yang mungkin putus sekolah. Nah, banyak sekali kan anak-anak kayak di pelosok kota yang mungkin mereka itu nggak tahu apa-apa tentang pendidikan, bahkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah, kami di sini ada untuk memberikan edukasi terhadap mereka. Jadi mereka itu tidak melanggar apapun ketentuan dalam hukum. Mereka ngerti apa itu hukum sebenarnya Kak. Oke, karena ini hukum ini termasuk suatu hal yang penting juga ya untuk dipelajari. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, dari teman-teman yang di perkuliahan ya di Universitas Dharma Wangsa sendiri, ada nggak sih ketertarikan juga untuk ibaratnya yang dia tadinya nggak mengerti tentang hukum sama sekali, buta, tapi dengan adanya Kamper ini mereka merasa tertarik untuk bergabung? Ya mungkin dengan apa saja program-program kami ini mungkin mahasiswa lain yang mungkin non hukum, jadi mereka itu tahu, oh kami kan mungkin ada media sosial. Nah, di media sosial ini nanti kami akan menyebarkan virus-virus hukum, virus hukum. Jadinya kalangan-kalangan non hukum mungkin dari fakultas lainnya ataupun dari halayak ramai bisa tahu apa sih dasar-dasar hukum ini gitu. Bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk masyarakat sekitar juga. Iya, menarik sekali ya. Oke, dari teman-teman ini kan memang ibaratnya udah paham banget nih tentang hukum kurang lebihnya gitu. Memilih ke jurusan hukum itu emang passion kah atau gimana? Atau ada sosok idola yang di bidang hukum yang kayak wah keren banget nih beliau gitu, yang menjadi inspirasi atau idola? Keinginan masuk hukum itu karena lihat situasi di Indonesia masih minim hukumnya.
perlu ada perubahan ya, dari sistem kayak gitu. Oke, kalau dari Muammar ada nggak sih yang tokoh katakanlah bukan nggak usah tokoh politik atau tokoh publik lah yang mentereng atau melek di bidang perpolitikan Indonesia yang baru-baru mungkin? Sebenarnya sih Kak, dari mungkin ya kalau sosok orang-orang mungkin yang jadi idola itu sih nggak ada. Mungkin dari diri pribadi aja, diri pribadi melihat kondisi hukum di daerah lingkungan sekitar. Banyak sekali di lingkungan sekitar saya itu mungkin mereka itu nggak tahu apa itu hukum. Itu aja sih sebenarnya. Jadinya saya datang mungkin untuk memberikan edukasi dan memberikan dampak yang signifikan untuk mereka itu tidak terlibat mengedukasi mereka gitu Kak. Karena ada cita-cita dalam diri, harusnya di keluarga saya ini adalah satu orang hukum. Jadi ketika keluarga saya ini terlibat hukum, saya bisa memberikan dampak-dampak yang baik mungkin untuk penyelesaian masalah dari keluarga saya ini mungkin sih Kak. Oke, berarti kalau dari cerita teman-teman tadi sempat mention sedikit bahwasannya Naila dan Muammar ini emang dari hati gitu kan, emang ada passionnya untuk terjun di bidang hukum atau perpolitikan. Itu cara memulainya itu seperti apa? Cara mulainya benar-benar tertarik nih? Apakah ada yang mempengaruhi kayak keluarga kah atau teman? Saya kan dari Nias kan. Iya. Di situ masih minim tentang hukum apa gitu. Jadi ada rasa kerinduan dari diri ya. Ingin mengubah gitu. Kalau dari saya sendiri sih Kak, lebih ke lingkungan saya itu lingkungan yang mungkin pernikahan dini itu banyak dipraktikkan. Jadinya karena pada dasarnya pernikahan dini itu melanggar hak seseorang, hak untuk belajar, hak untuk hidup lainnya. Nah, jadi saya tergerak untuk menggaungkan ini sebagai mahasiswa hukum, mungkin saya akan lebih fokus ke merubah prinsip-prinsip mereka gitu. Dalam mungkin menjalankan kehidupan sehari-hari gitu lah Kak. Itulah tujuan utama saya sih. Oke, ini menarik nih, pembahasan menarik. Bagaimana nih dari teman-teman melihat ada kaitannya juga ya sama hukum secara global ya, hukum Indonesia tadi kan. Kalau di Medan itu seperti apa pandangan teman-teman terkait kondisi hukum yang ada di Medan, dan kira-kira apa nih gebrakannya dari teman-teman untuk memberikan penguatan terhadap masyarakat juga di Medan yang khususnya terkait hukum ini? Mungkin kalau di sisi dari kota kita ya Kak, mungkin secara penerapannya hukum positif ini mungkin terjalankan dengan baik. Nah mungkin ada sedikit yang kita tahu mungkin yang harus diperbaiki. Mungkin dari sistem pengambilan keputusan, mungkin dari segi pelayanan publiknya. Jadinya lebih mendetail lagi sih digaungkan sosialisasi tentang hukum ini, biar dampaknya itu menyeluruh ke mungkin dari hulu ke hilir lah di kota Medan ini. Itu sih menurut saya Kak. Oke, kalau sejauh ini menurut pandangan Muammar, peran mahasiswa ya terkhususnya terkait penguatan hukum di Medan ini seperti apa? Sebenarnya kalau dilihat peran mahasiswa mahasiswa untuk hukum ini, dia punya intensitas yang tinggi sebenarnya mahasiswa ini. Mereka itu kan agent of change, agen perubahan. Iya. Nah, dengan adanya mahasiswa ini mungkin mereka berikan dampak untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya. Mungkin ada putusan-putusan yang mungkin lari dari dasar yang ada. Nah, jadi mahasiswa ini sebagai agen perubahan tersebut memberikan dampak lah, karena pada dasarnya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, ada tips nggak bagaimana cara mahasiswa itu untuk benar-benar tertarik gitu, ada rasa kepedulian gitu kan terkait hukum ataupun kondisi-kondisi perpolitikan yang ada di Medan ini ya khususnya. Karena kan kalau kita lihat sendiri mahasiswa ini kan kebanyakan kalau mulai bergerak itu demo, kalau ada isu-isu yang pemantik gitu kan. Nah, itu gimana? Mungkin itu dari segi demokrasi ya mungkin Kak. Mungkin mereka, tips saya itu lebih digaungkan ke platform media sosial sih. Karena sekarang ada hal-hal mungkin yang
familiar kita dengar adalah no viral no justice. Nah, di sini nggak ada keadilan. Nggak ada keadilan. Nah, jadinya di sini mungkin dengan kita gaungkan di media sosial, jadinya mereka karena pada dasarnya media sosial ini kan dia dampaknya universal dia. Semuanya bisa melihat. Jadinya kita bisa bangun opini dari masyarakat. Jadinya itulah bentuk demokrasi kita lah. Kita tinggalkan mungkin yang anarkis, demo-demo secara ada memakai kekerasan, itu kita tinggalkan karena kan kita harus sejalan dengan perkembangan zaman ini gitu kan. Oke, dari Kampar sendiri tentunya dari pandangan Kampar sendiri kan anggota-anggota Kampar, pemanfaatan yang seperti apa yang seharusnya benar-benar diterapkan untuk digital dalam bermedia sosial ini terhadap hukum? Dampaknya itu Kak sebenarnya kita mulai aja dulu memviralkan, mungkin mengekspos opini-opini kita tentang mungkin yang kita anggap itu tidak adil gitu. Nah, dengan itu yang kita gaung-gaungkan di media sosial, masyarakat melihat, jadinya mereka itu menilai, oh ini harus ditegakkan ini keadilan ini untuk hal ini. Ayo kita sama-sama mungkin untuk mewujudkan keadilan tersebut. Itu mungkin dari sisi camper kami sih. Kalau dari segi Camper sendiri ada gak sih udah mulai ini gak main ke media sosial juga dari Camper? Udah dari media sosial apa tuh? Instagram, TikTok sama YouTube. Bentuk pengaplikasiannya kayak gimana? Seperti kegiatan kami ulang lagi kayak pengadilan kemarin di mengvideoin kegiatan-kegiatan yang ada di situ pas mulai hakim apa gitu. Oke, lebih ke dokumentasi. Iya, dokumentasi. Tapi ada juga sih Kak, kami mungkin akan membuat suatu video yang isinya itu tentang hal-hal yang viral untuk saat ini. Di situ kami akan menggerakkan opini masyarakat, kami akan mewawancarai beberapa orang gitu untuk memberikan opininya terhadap hal tersebut. Terus akan kami gabungkan terhadap dasar-dasar hukum yang berlaku gitu. Mengedukasi sih lebih tepatnya. Oke, jadi bukan media sosial itu bukan hanya sebagai dokumentasi dari organisasi saja ya. Kemarin ada juga wawancara dari LBH. Dari LBH bersama Kampar. Oke, membahas seputar gimana apa itu makna pembuka hakim umum secara umum. Oh, ini ya mengedukasi juga ya. Iya. Oke, ini kita sudah panjang ya membahas mengenai Kamper sampai ke peradilan, bahkan kondisi hukum dan sampai ke digitalisasi atau media sosial. Nah, terakhir nih dari teman-teman, terserah deh siapa. Harapan dari teman-teman untuk sistem peradilan di Indonesia ini seperti apa ke depannya? Nah, mungkin harapan yang saya tanamkan dalam diri saya ini lebih tepatnya, ayolah kita berikan keadilan ke masyarakat, mungkin masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang buta terhadap hukum. Ayo kita berikan edukasi terhadap mereka supaya mereka itu lebih tahu penempatan diri mereka, di mana mereka berada. Jadinya hal-hal mungkin yang sering kita dengar hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu hilang selamanya dari muka bumi ini. Dan menciptakan keadilan dan kenyamanan bagi kita bermasyarakat dan bernegara. Amin. Semoga bisa segera terrealisasi tentunya mimpi-mimpi dan harapan kita yang besar ini. Nah, itu tadi seputar perbincangan topik kita di podcast Mau Tahu Aja, membahas tentang Kamper, dan semoga dengan adanya pembahasan kita kali ini bisa mendapatkan pembelajaran bagi khalayak untuk menguatkan sistem peradilan di Indonesia, dan tentu itu menjadi suatu harapan dan cita-cita besar kita sebagai bangsa dan bermasyarakat. Oke, demikian obrolan di podcast Mau Tahu Aja. Tetap kepo, tetap ingin tahu. See ya. Mau tahu aja.